Puji Tuhan, bertemu lagi dalam Raja Wali pagi hari ini. Firman Allah terambil dalam Injil Yohanes 12 ayat 1-3. Demikian bunyi firman Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Puji Tuhan. Kita sudah mendengar satu kisah di mana Yesus diundang ke keluarga Lazarus di Betania. Kita semua tahu bahwa Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari kematian dan memiliki 2 saudara, yaitu Marta dan Maria. Dalam perjamuan makan tersebut, Lazarus menemani Yesus dan Marta melayani hidangan. Namun ada satu yang menarik yang dilakukan oleh Maria. Maria, salah satu adik Lazarus, dinyatakan bahwa Maria mengambil setengah kati minyak narwastu yang mahal, menuangkannya ke kaki Yesus dan menyeka dengan rambutnya. Bapak Ibu, narwastu memang mahal harganya. Dalam Alkitab ditulis ukuran kati itu kurang lebih 1 kati 600 ml. Setengah kati berarti kurang lebih 300 ml, sama seperti minyak wangi yang dijual sekarang. Dan di situ ditulis harganya 300 dinar. Kalau kita lihat di dalam Matius 20 ayat 2, upah bekerja 1 hari 1 dinar. Jadi kalau sekarang UMR antara 3 juta sampai 4 juta, 1 bulan kurang lebih antara 100 sampai 125 ribu per hari. Berarti kalau 300, harga minyak narwastu yang dituangkan ke kaki Yesus dan diseka dengan rambut oleh Maria kurang lebih sekitar 3 sampai 3,5 juta. Memang harga yang mahal. Dan kelihatannya hanya orang bodoh yang memakai minyak narwastu mahal untuk sekali pakai, bukan dipakai di tubuh, di baju, di leher, di tangan, tapi dituangkan di kaki. Bahkan tidak hanya itu aja, setelah dituangkan di kaki Yesus, diseka dengan rambut. Ini bicara apa? Bicara kaki itu adalah organ tubuh yang paling rendah. Dan rambut yang buat menyeka itu ada di kepala, yaitu mahkota. Ada banyak istilah rambut adalah mahkota. Bagaimana Maria menyeka kaki Yesus yang sudah dia urapi dengan minyak narwastu mahal itu dengan rambutnya? Ini bicara mengenai merendahkan diri secara penuh. Bapak Ibu semua, di dalam kisah yang lain dinyatakan dalam cerita yang sama ketika Yesus diurapi di Betania, namun di rumah Simon si kusta. Di situ dijelaskan bahwa dalam Markus 14 ayat 3 ditulis bahwa ketika Yesus berada di Betania di rumah si Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli kuala berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Dalam cerita yang lain, ada seorang perempuan ketika Yesus juga di kota Betania, di rumah Simon si kusta, memecahkan minyak narwastu yang mahal, namun dituangkan ke kepala Yesus. Saya tidak bicara kaki atau kepala, tetapi untuk menjadi bau yang harum semerbak seluruh ruangan seperti di dalam kisah Yohanes 12 ayat 3 tadi, bahwa harus ada proses dipecahkan. Apa itu dipecahkan? Dipecahkan berarti keluar dari zona nyaman. Dipecahkan berarti sesuatu yang mungkin tidak enak. Dipecahkan artinya bersedia berkorban waktu, tenaga, tempat, mungkin dana, dan perasaan. Sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita bersedia merendahkan diri, keluar dari zona nyaman, bersedia dibentuk untuk belajar berkorban, baik waktu, tenaga, dana, dan sebagainya, maka itu seperti minyak yang dipecahkan dan bau harumnya semerbak seluruh. Dalam Filipi 4 ayat 5 tertulis bahwa hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Artinya apa? Berbuat baik itu tidak bisa disembunyikan. Sebagai anak Tuhan, berbuat baik itulah seperti harum semerbak dalam lingkungan kita. Di dalam 2 Korintus 2 ayat 14-15 berkata, tetapi syukur bagi Allah
yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan Dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di tengah-tengah mereka yang binasa. Bapak Ibu semua, ketika kita belajar keluar dari zona nyaman, seperti buli-buli yang berisi minyak nawar mahal yang dipecahkan dan bau harum itu semembrak seluruh ruangan, maka di dalam 2 Korintus tadi kita menjadi perantaraan menyebarkan keharuman akan pengenalan Yesus bagi banyak orang, dan kita menjadi bau harum dari Kristus itu sendiri di tengah-tengah masyarakat, baik yang selamat maupun yang akan binasa. Mari Bapak Ibu semua, sudahkah bau harum Kristus itu ada dalam hidup kita sehingga semerbak harumnya boleh terasa di lingkungan? Bau harum itu bau yang menyenangkan, perbuatan yang baik. Bau harum itu lawannya bau busuk. Bau harum itu sesuatu yang membanggakan. Banyak misalnya atlet-atlet bertanding, ilmuwan berlomba demi mengharumkan nama bangsa. Yesus bilang kita sebagai perantara untuk bau harum Kristus di dalam lingkungan kita. Mari, perbuatan baik yang bawa pada ketaatan, kepatuhan, bukan jiwa pemberontak, suka memberi, penuh kasih, mau berkorban, dan sebagainya yang baik-baik, itu seperti bau harum yang semerbak. Kita anak terang, kita anak Tuhan, saatnya kita dunia sedang bergelora dengan epidemi COVID-19 ini. Di mana-mana ada pelarangan-pelarangan, di mana-mana terjadi PHK, di mana-mana terjadi kekurangan sembako. Mari ambil bagian dalam lingkungan sebagai bau harum Kristus di tengah-tengah masyarakat. Saya percaya kalau Yesus yang sanggup memampukan kita menjadi perantara bau harumnya Kristus, maka Kristus memampukan kita, menjadikan kita siap menjadi bau harum dimanapun kita berada, dalam lingkungan pekerjaan, dalam sekolah, dalam lingkungan keluarga, dalam lingkungan sosial, dan sebagainya. Kalau kita sudah menjadi anak Tuhan, mari kita belajar berkorban, keluar dari zona nyaman, memecahkan kualam itu, dan biarlah bau harum dan semerbak itu ada dalam lingkungan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh mendengar lagi satu renungan firman-Mu. Bagaimana kami Kau jadikan perantara untuk menyebarkan bau harum akan kemenangan Yesus di dunia ini. Biarlah kami dalam kehidupannya, dimanapun kami berada, dalam lingkungan pekerjaan, sekolah, rumah, sosial, semuanya Tuhan, jadikan kami perbuatan-perbuatan baik kami, bagikan bau harum semerbak yang menyukakan orang, terlebih juga menyukakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan lupa hari ini, hari Sabtu, seluruh jemaat GPD Raja Wali, kita ada doa masal jemaat mulai jam 2 siang sampai jam 5 sore. Masing-masing individu maupun keluarga mengambil waktu 30 menit sesuai dengan pokok-pokok doa yang sudah disiapkan. Tuhan Yesus memberkati. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihi